Nih, sekarang gue akan share ke lu 4 hal yang mungkin akan terjadi sebagai dampak efek domino kasus dugaan penipuan Timothy Ronald. Terlepas dari Timothy bersalah atau tidak, di video sebelumnya gue udah bilang akan berdampak untuk citra atau stigma masyarakat pada kripto. Nah, sekarang gue tambahin ya, ini 4 hal ini yang penting. Jadi buat kamu Gen Z yang selalu bilang, emang Timothy segede apa sih? Kripto itu kan harga dunia, pasti nggak mungkin lah ada pengaruhnya, harga akan naik terus. Guys, ini bukan tentang harga, makanya gue bilang, sebaik mungkin kalian belajar berpikir jauh. Tapi gue bantuin, gue ajarin lo kali ini ya, bagiin buat teman-teman lo yang lainnya supaya bisa lebih smart. Yang pertama, negara kita itu sudah salah kaprah sama kripto. Instead of kripto itu dijadikan bagian daripada teknologi, mereka memaksa kripto itu untuk menjadi aset keuangan konvensional. Regulasinya dibikin ribet banget, dibikin seakan-akan ini adalah aset seperti asuransi, aset manajemen, komoditas seperti kayak misalnya ada di saham, terus di reksadana, diatur sedemikian rupa exchange ini tidak lagi menjadi decentralized. Yang seharusnya sebenarnya nomenklatur dari kripto ini decentralized. Di Indonesia itu dibikin sama seperti aset keuangan yang lainnya. Ini udah salah kaprah. Dengan kejadian ini, kita tahu bahwa pemerintah kita tuh hampir tidak pernah melakukan tindakan prevention. Instead of udah kejadian baru cari solusi. Dengan kejadian yang masif seperti ini, mau terlepas Timothy bersalah atau tidak, korban sudah ada. Nah, pemerintah nanti akan turun ke lapangan dan dia bilang, bener kan? Gua nggak lakukan kripto ini sebagai decentralized market, itu aja udah menjadi masalah. Jadi bener nih regulasinya, kita harus tambahin lagi regulasinya sehingga pemerintah menjadi overcorrection. Siapa yang rugi? Exchange akan rugi, investor akan rugi, dan kripto tidak menjadi sebagaimana mestinya. Ini yang pertama. Yang kedua, stigma masyarakat. Kalau kamu Gen Z, gimana kalau seandainya stigma masyarakat tentang kripto dan trading dan semuanya itu dianggap judi dan ini dianggap adalah bisnis yang memalukan? One day, itu ngelamar cewek lu dan calon mertuamu tahu kalau kamu ada investment di kripto, dia bilang, udah nak, putusin aja, nggak perlu, dia adalah penjudi. Nanti kamu baru akan tahu apa yang saya maksud dengan stigma masyarakat yang negatif. Yang ketiga, pajak lucu-lucuan mungkin akan terjadi. Sekarang di Indonesia sudah ada PPh final, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya kegaduhan ini dan adanya influencer-influencer yang selalu flexing ini akan menyebabkan pajak menyasar lebih lagi kepada kamu yang menjadi investor kripto yang sukses. Mungkin lu tidak flexing, tetapi karena lu sukses, maka mungkin nanti akan ditambahkan pajak-pajak yang lain. Mungkin ada withdrawal pajak, pajak leverage, dan seterusnya, I don't know. Tapi itu mungkin terjadi karena kejadian ini. Dan yang terakhir, 4, investor yang seharusnya masuk ke Indonesia, ngelihat kebijakan di Indonesia yang rapuh dan terjadi banyak drama, mereka pindah ke market lain. Mereka pindah ke negara lain, mereka pindah ke exchange lain. So, buat kamu Gen Z yang sudah ngerasa pinter banget itu, lu bisa mikir sampai ke sini nggak? Dan ini yang gue bilang, terlepas dari Timothy bersalah atau tidak, efek dominonya akan terjadi di Indonesia. Sebarkan dan pahami ini baik-baik.